persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita berjumpa lagi di doa online kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati dan pikiran, kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Saya tahu saat ini Bapak Ibu mungkin ada yang mempunyai pergumulan. Mari kita siapkan hati, kita taruh di bawah kaki Kristus. Mari kita tutup mata, kita mulai doa online kita dengan doa. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami yang berada dalam kerajaan surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu ya Bapa. Kami mau jujur, kami mau berserah kepada Engkau ya Bapa. Kami mau bercerita ya Tuhan Yesus. Kami mau menceritakan semua yang kami hadapi ya Bapa. Kami mau kiranya Engkau hadir dan mendengarkan setiap cerita kami ya Bapa. Ya Allah kami, Engkau Bapa yang baik. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mengasihi kami ya Bapa. Kami percaya kiranya Engkau hadir ya Tuhan Yesus untuk melawat kami ya Bapa. Saat ini segala kuasa-kuasa yang menutupi hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk datang menyembah dan mengenal Engkau dan mendengarkan firman-Mu saat ini kami tengking di dalam nama Yesus. Dengan kuasa Kristus saat ini kami diizinkan masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Sebab Engkau mengasihi kami dan Engkaulah sumber kekuatan hidup kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya ya Tuhan, haleluya. Terpuji nama-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama dari awal, dengan segenap hati kita nyanyikan bersama kata Engkaulah kekuatan, tempat terlindung.
Sama-sama dengan segenap hati, lebih lagi kita nyanyikan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Oh, saat badai menerpa, kami tak akan goyah Yesus. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Mari semuanya katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari semuanya kita naikkan doa kita. Ya Allah kami, Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami Yesus. Kami tahu Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami sehingga Engkau menciptakan kami paling sempurna di hadapan ya Bapa. Engkau menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu Yesus. Ya Bapa, kami tahu Engkau rindu memulihkan kami ya Bapa. Saat ini kami datang ya Tuhan, kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengan hati yang hancur kami datang ya Bapa. Dengan segenap hati kami tersungkur ya Bapa. Kami berserah, kami menyembah Engkau ya Allah kami. Mari lebih lagi ya Tuhan, lawat kami ya Tuhan, lebih lagi Yesus. Mari Allah kami tahu Engkau mengasihi kami. Oh, sejauh langit Yesus dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu, oh penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari Yesus, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Yesus, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan,
Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang menyaksikan ini secara online. Oh, Tuhan hadir, Tuhan berada di hati dan pikiran Bapak Ibu saat ini. Mari semua yang berada di ruangan Holy Spirit, kita rasakan kasih-Nya sedang menjamah kita. Mari kita naikkan syukur buat kasih setia-Nya, buat kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Kasih setia-Nya selalu ada bagi kita. Dia mengasihi kita lebih dari yang kita tahu. Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus, memberi hidup yang baru, memberi kesempatan yang baru, memberi pengharapan yang baru. Oh, Hirana Malabaya Sando. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat suara kita, kita naikkan syukur kita, kita sembah Yesus Tuhan. Sembah Allah kami, Allah kita yang heran, yang ajaib perbuatan-Nya, yang mampu memulihkan hati kita. Syarana Malabaya Sando, Syarana Malabaya Sando, Syarana Malabaya Malabaya Karalabaya Sando. Oh haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami sorakan haleluya. Oh haleluya Yesus, oh haleluya Bapa. Lihatlah dengarlah kami naikkan syukur kami sujud menyembahlah kami yang hidup, kami sujud menyembah Tuhan kami. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Hirana Malabaya, Sekarana Malabaya Sando, Shakarana Malabaya Malabaya Sando, Hiralabaya Malabaya Karalabaya Sando, Shere Hiralabaya Malabalabalabalabalabalabala, Hirana Malabalabalabalabalabalabala, Hirana Malabalabalabalabalabalabala. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh Yesus, betapa besar kasih-Nya bagi kita. Mari kita sembah Dia, Yesus. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu atas kami ketika kami datang mau jujur kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lihatlah kami datang dengan hati yang hancur. Oh Yesus, Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Tak apa lagi
kasih untuk saat-saat di menara doa. Kami boleh nikmati hadirat-Mu hari ini Bapa, dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau sentuh, Engkau jamah hati setiap kami. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau pakai kami menjadi pendoa-pendoa ya Tuhan. Yang berdoa ya Tuhan, siang dan malam ya Bapa. Yang selalu tersambung dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami minta, curahkan kasih-Mu setiap kami ya. Terima kasih, sembuhkan yang sakit. Pulihkan ya Tuhan keadaan anak-anak-Mu ini. Terima kasih, kami terus berdoa untuk satu revival terjadi ya Tuhan, sebelum Kau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa perlu jujur terhadap perasaan kita. Ini ada pengakuan, tentang pengakuan saudara. Kenapa? Apa manfaatnya kita ya kan membuat satu pengakuan yang jujur tentang perasaan kita. Yakobus 5 ayat 16 saudaraku, kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Sama 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudaraku. Jadi cara tercepat untuk membangun satu kepercayaan atau trust ya saudara, di tengah komunitas ya, di dalam hubungan satu dengan yang lain adalah kita mau berlaku jujur saudara tentang perasaan kita, tentang kesalahan kita, tentang ketakutan kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengambil resiko ya kan kejujuran nih, buat melakukan pengakuan ya dengan jujur. Karena saya lihat begini saudara, risiko kejujuran itu sepadan dengan manfaatnya saudara. Seringkali kita takut ya kan saudara untuk jujur ya kan, untuk berbicara saudaraku ya kan. Tetapi saya ingin memberitahu ya kan, paling tidak yang kita perlu pikirkan ya, kita perlu yang namanya doakan ya, lakukan. Ini ada 4 manfaat pengakuan jujur tentang perasaan kita. Ya, pengakuan jujur tentang perasaan kita ada 4 saudaraku. Ya, yang pertama adalah saudara dan saya. Kalau kita bisa membuat satu pengakuan yang jujur tentang perasaan kita, maka kita akan mendapatkan apa saudara? Kesembuhan secara emosional. Ya, tadi dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Lalu kamu sembuh, kalian sembuh. Jadi ada perbedaan besar di sini saudara ya, antara pengampunan dosa dengan kesembuhan secara emosional atau mental saudaraku ya. Kita akan mendapatkan pengampunan ya di saat kita mengakui dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ini penting saudaraku, supaya kita bisa berdoa. Saudara harus ada pengakuan setiap kali dalam doa saudaraku, supaya kita terus diampuni, dibenarkan, disucikan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tetapi untuk mendapatkan kesembuhan secara emosional, ya, secara mental, saudara harus mengakui dengan jujur segala perasaan saudara. Ya, kesalahan, ketakutan kepada orang yang saudara dapat percaya. Ya, orang yang dapat percaya. Jadi di sini saya ingin tekankan
pentingnya kita memiliki orang-orang yang dapat dipercaya untuk kita bisa berbicara, mencurahkan perasaan kita untuk mendapatkan kesembuhan secara emosional. Makanya saudaraku, bagi saudara yang menikah, idealnya adalah pasangan hidup saudara, yaitu istri kita. Saudaraku, yang kita bisa buka perasaan hati kita, kelemahan kita, ketakutan kita dan lain sebagainya. Saudaraku, supaya ini untuk melepaskan. Ya kan saudaraku? Atau saudara dengan suami. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya ya kan kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Anak-anak bisa berbicara, mencurahkan saudara perasaannya kepada orang tua. Saudaraku, jadi keluarga ini seharusnya jadi tempat yang aman bagi setiap kita. Ya kan, untuk kita bisa membuat satu pengakuan jujur tentang perasaan kita. Saudara, seharusnya keluarga bukan ruang pengadilan negeri yang akan menghakimi, ya kan, setiap orang yang bersalah, memvonis semua yang salah atau mencari-cari kesalahan. Tapi keluarga adalah tempat yang nyaman, bukan cuma untuk istirahat tidur, tapi tempat di mana ada kesembuhan atas setiap saudaraku luka-luka daripada emosi kita. Jadi kenapa kita perlu, saudara, apa manfaat yang pertama? Kita mengalami kesembuhan. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru, hidup baru. Saudaraku, ketika kita bisa berani, ya kan, mengungkapkan, melakukan pengakuan yang jujur. Saudara, tentang perasaan kita, kesalahan kita, ya kan, kelemahan kita, saudara, pergumulan kita, kesulitan kita. Saudaraku, maka Tuhan akan berikan. Amsal 28 ayat 13 di sini katakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan apa? Disayangi. Nah, saudaraku Yesus Kristus, salah satu hal yang paling penting dan paling berguna yang dapat kita lakukan untuk, ya kan, orang-orang yang ada di kelompok kecil kita adalah apa, saudara? Ini penting nih, saudara perhatikan di sini. Saudara harus bisa membantu mereka, ya kan? Supaya mereka bisa apa? Mengampuni diri mereka sendiri. Ya, mendorong mereka, ya kan? Mendorong ini, saudara, terjadinya satu revival, satu pertobatan, sehingga semua orang yang ada di orang-orang sekitar kita bisa mengalami yang namanya kehidupan yang baru. Saudara, kalau saudara bisa mendorong orang, saudaraku, ayo buat mereka nyaman di ini, saudaraku, atau keluarga kita, ya kan, untuk bisa melakukan satu pengakuan, ya, mendorong mereka untuk bisa mengaku. Saudara, apa yang terjadi? Saudara sudah menolong mereka, membebaskan mereka dari rasa bersalah, rasa takut, rasa malu yang menjadi penghalang daripada pertumbuhan rohani. Kenapa kok jemaat atau kita sebagai orang percaya tidak pernah mengalami pertumbuhan dalam iman? Saudara, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja, melakukan hal-hal besar, perkara-perkara besar lewat hidup kita. Bahkan mungkin udah stuck kita. Sudah tidak lagi ada jiwa yang bisa dibawa kepada Tuhan. Tidak lagi jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita mengalami kemerosotan mungkin dalam rohani. Kemunduran dalam rohani. Ada penghalang-penghalang. Salah satu penghalangnya adalah rasa bersalah, rasa malu, rasa terhukum. Yang tidak dibukakan, tidak diakui di hadapan Tuhan. Sebenarnya saudaraku, ada banyak orang membutuhkan bantuan kita, ya kan, yang mau berkata kepada dia dengan lembut, dengan penuh kasih, apakah kamu sudah mengakuinya di hadapan Tuhan? Apakah kamu sudah mengakuinya di hadapan Tuhan? Akuilah segala kesalahanmu. Jika kamu mengakuinya, Tuhan pasti akan mengampuni kamu. Kalau kamu tahu kamu sudah diampuni ketika kamu mengaku kesalahanmu, kamu menerima hidup yang baru. Kamu mengerti bahwa kamu sudah dimerdekakan oleh kuasa kasih Tuhan.
Katakan amin saudara. Ini dorong ini penting nih. Saudara supaya ada hidup yang baru. Kalau nyimpen terus. Hidup dengan rasa bersalah. Rasa malu, rasa terhukum. Saudara, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, ini menghambat kerohanian. Tapi ketika kita bisa membantu seorang, ayo bawa dia ke Tuhan. Saudara, ya dengan sikap bukan untuk menghakimi, ya kan, dengan aroma menghakimi, seharusnya kita bisa membawa mereka. Kalau kita suka bersyafaat untuk mereka. Nah, khususnya juga saudara, ketika saudara kita melayani orang-orang yang mungkin sudah dalam tahap-tahap akhir, menjelang garis akhir dalam hidupnya. Mereka mengalami sakit atau koma dan lain sebagainya. Itu harus dengan lemah lembut, tapi dengan jelas, dengan tegas. Kita pun harus bisa membawa mereka untuk mungkin cara rohani, secara roh. Mungkin dia nggak sadar secara koma. Kita bisa membawa dia kepada akui di hadapan Tuhan. Doa. Ya kan, akui salah. Ya kan, Tuhan mau ampuni. Saudaraku, apalagi mereka dalam keadaan yang masih sadar bisa. Ini penting buat setiap kita. Ya kan, manfaat kedua daripada pengakuan. Ya kan saudaraku, adalah saudara akan menerima hidup yang baru. Katakan amin saudara. Tuhan itu pengasih, dia pemaaf, dia pengampun, dia panjang sabar. Saudaraku, yang ketiga adalah, saudara, kalau kita rendah hati. Ya kan saudara, mengaku dengan jujur tentang perasaan kita saudaraku. Maka kita akan mendapatkan apa saudara? Yang ketiga, kasih karunia. Dan kita akan ya kan mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup. Tadi hidup yang baru, ini perubahan hidup. Maksudnya begini saudara, kita baca dalam Yakobus 4 ayat 6 dan ayat 10. Dua ayat ini menjelaskan luar biasa saudaraku. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lalu 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan apa? Meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, maka dia akan meninggikan kamu. Saudaraku. Jadi Tuhan itu saudara memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati. Saudara, dan kita tahu bahwa kasih karunia Allah adalah kuasa. Untuk apa? Berubah. Yang mengerti katakan amin. Saat saudara dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, maka kita akan dapat mengubah, ya kan, hal-hal yang selalu ingin kita ubah dalam hidup kita, saudara. Dan akhirnya kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Dan kasih karunia Allah itu datang melalui apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati pada saat kita mengaku dengan jujur di hadapan Allah tentang perasaan kita. Saudara, tentang kelemahan kita, tentang kesusahan kita, tentang dosa-dosa kita, apapun itu. Kasih karunia Allah turun dalam hidup kita. Yang ngerti kata, dan Tuhan akan apa? Meninggikan saudara. Ya kan, pelan Tuhan akan meninggikan saudara. Bahkan tanpa saudara sadari, orang-orang yang dulunya mengejek, dulunya suka merendahkan, mereka akan jadi segan dengan saudara. Kenapa saudaraku? Karena kasih karunia Tuhan mengubah hidup saudara. Apa yang selama ini saudara ingin ubah, tetapi tidak bisa diubah, ketika kasih karunia Allah turun dalam hidup saudara, maka saudara bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan saudara kekuatan mengubah apa yang tidak bisa diubah. Ketika hidup saudara berubah, maka disitulah ya kan Tuhan meninggikan saudara. Untuk bisa kasih karunia Allah turun, saudara saya harus rendah hati. Tuhan menolak, menentang orang congkak, tapi dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saudara mau rendah hati di hadapan Tuhan, akui dengan jujur. Buat pengakuan, setiap hari pengakuan yang jujur tentang apa yang ada dalam perasaan hati saudara.
Supaya kasih Tuhan memulihkan, menyembuhkan daripada hati saudara. Yang terakhir saudara, yang keempat adalah ya kan manfaat daripada pengakuan yang jujur tentang perasaan kita, yaitu bahwa saudara akan memiliki persekutuan, memiliki hubungan yang lebih dekat dan lebih mendalam. Saudaraku, kita mungkin berpikir ya, kalau kita terbuka dengan jujur tentang perasaan kita kepada orang lain, kita jujur tentang ketakutan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, maka orang akan tidak menghargai kita, akan menghina kita. Saya melihatnya tidak. Justru kebalikan saudara. Semakin kita berani terbuka tentang diri kita, maka semakin banyak orang menyukai kita, mau bergaul dengan kita. Kenapa saudara? Karena kita otentik. Orang itu senang, kita juga senang dengan bergaul dengan orang yang otentik, bukan yang munafik. Beda. Munafik dengan otentik. Apa perbedaannya? Orang yang otentik itu orang yang dapat dipercaya, asli, tulen, sah. Ini otentik artinya. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Ini orang yang suka. Ya kan? Coba kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. Katakan begini. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam apa? Terang. Bukan hidup dalam gelap. Disembunyikan. Gelap-gelapan. Hidup dalam terang yang terbuka. Terang firman. Sama seperti dia adalah terang. Maka kita beroleh apa? Persekutuan. Seorang dengan yang lain. Ya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Katakan amin saudara. Hidup dalam terang. Bisa terbuka. Tidak ada yang kita sembunyikan. Kita jujur dengan diri kita. Saudaraku. Maka apa yang terjadi? Saudara dan saya memiliki persekutuan yang dekat dan mendalam. Sehingga apa? Kita bisa saling mempercayai. Ketika saling mempercayai, kita bisa menjadi satu tim yang kuat, yang handal untuk mengerjakan perkara-perkara besar agar nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Ada banyak orang berpikir, ya, hidup saya ini udah kacau. Saya sudah banyak mengalami kegagalan, saya sudah hancur, saya sudah mengalami banyak trauma dan terluka. Saya tidak berani mengakui dengan jujur. Apakah Tuhan masih mau terima saya? Saya ingin beritahu kepada saudara, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Tuhan ingin menyembuhkan semua trauma dan luka-luka saudara. Dan Tuhan juga mau memakai saudara untuk memulihkan kehidupan orang lain. Saudara tahu gak? Tuhan tuh menanti-nantikan kita, saudara dan saya. Saatnya dia ingin mencurahkan kasihnya. Ya kan? Kapan tuh? Pada saat saudara saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku berikan hidupku. Aku berikan hatiku. Ini perasaanku Tuhan. Aku takut. Aku malu. Aku bersalah Tuhan. Aku setiap hari dikejar-kejar. Dosa rasanya. Aku rasa terhukum Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Pulihkan aku Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan saudara hidup yang baru. Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan akan memakai hidup saudara untuk membawa banyak orang datang kepada Dia. Saya sudah selesai. Saya berdoa, belajar jujur di hadapan Tuhan. Akui itu. Saudara akan menerima pengampunan. Saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Belajar mengakui perasaan saudara kepada orang yang saudara bisa percaya. Mulai dari keluarga. Saudara, keluarga rohani saudara. Akui itu. Supaya saudara mengalami kesembuhan dalam mental, dalam emosional. Saudara bisa pulih dari stres dan depresi saudara. Saya berdoa, saya terus dipakai Tuhan, saya terus diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan.
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.